Halo guys, bantu support channel Bapak Tia dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, salam Jinso. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan sama Pati. Salam Jinso. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, monalisir foto dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video dan thumbnail yang sudah saudara-saudara lihat. Nah, pasti malam ini kita akan membahas tentang yang sekarang lagi viral ya, dimana kemarin juga diposting sama akun resmi dari Humas Pusat IKS Pikiran Sakti. Kemudian saya melihat beberapa video juga tentang ini, Mbak Bule yang dari Jerman ya. Halo, I'm sorry to tell about you. Jadi sebenarnya begini, kita bahas tentang bule dari Jerman yang dimana dia ke pusat untuk belajar ya, untuk latihan IKS Pikiran Sakti. Oh ya, bisa di mana ya? Sorry. Oke, jadi fotonya seperti ini, biar kita baca sedikit tentang informasi dari pusat ya. Nah, ini di sini Humas IKS Pikiran Sakti dari akun resmi dari Humas IKS Pikiran Sakti. Caption ini seperti ini. Judith atau warga Jerman memiliki misi untuk belajar pencak silat IKS Pikiran Sakti di Madiun. Pluralisme adalah ajaran menjadi alasan utama dalam IKS Pikiran Sakti yang tidak membedakan suku, ras, dan agama. Nah, kemudian disambung lagi di captionnya ada salah satu warga asal Jerman yang jatuh cinta pada ajaran IKS Pikiran Sakti. Ketertarikannya dimulai dari liburannya di Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Dan bertemu latihan IKS Pikiran Sakti. Jatuh cinta pada kesan pertama, akhirnya memberanikan diri untuk menuju pada pokok IKS Pikiran Sakti. Setelah ini dia bertekad dan mengembangkan perguruan di negara asalnya. Big thanks to Judith. Nah, jadi di sini captionnya jelas ya bahwa dia tertarik dengan IKS Pikiran Sakti awalnya di Semarang, kemudian dia bertekad untuk langsung datang ke pusatnya, yaitu di Madiun. Kemudian videonya beredar di YouTube ya, dimana si Mbak Judith ini berbincang dengan Pak Ketua Harian, terus ada juga sementara latihan di dalam padepokan dan juga di luar padepokan, dimana Mbak Judith pakai baju kaos dengan lambang IKS Pikiran Sakti di sini, terus dengan celana hitam, nanti saya tunjukkan di sini. Dan video itu beredar di TikTok juga. Kemudian banyak saudara-saudara dari IKS Pikiran Sakti yang komen bahwa ini dia sebenarnya udah warga atau belum ya, karena dia sudah pakai baju kaos ya, dan juga celana hitam. Dan saya tidak tahu celana hitam itu mungkin training atau baju yang diberikan dari pusat juga, saya kurang paham ya, saya belum pastikan itu. Tapi yang paling banyak ditanya itu adalah tentang kaosnya. Jadi saudara-saudara itu mengiranya begini, jika dia masih siswa, kok dia sudah pakai kaos, kenapa tidak dikasih baju siswa IKS Pikiran Sakti saja, supaya kalau misalnya dia proses latihan, ya udah dia latihannya pakai baju siswa dulu, jangan langsung. Jadi di sini artinya kita tidak ada mengspesialkan orang. Nah, tapi kan di IKS Pikiran Sakti itu ada juga istilah yang namanya warga kehormatan. Nah, warga kehormatan ini biasanya melampaui yang sudah punya profesi. Yang lebih banyak kita lihat itu biasanya ada dari TNI Polri ya, dan mungkin juga dari para pejabat juga, itu biasanya ada diberi warga kehormatan. Nah, untuk Mbak Judith ini kita mungkin saudara-saudara belum tahu juga apakah dia ini sudah warga kehormatan atau dan hal lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia warga kehormatan kan pasti kita sudah lihat, mungkin pas pengesahan pasti ada lah. Nah, jadi karena saya lihat di TikTok begitu banyak komentar, dan oke lah, saya mencoba hari ini saya menghubungi Ketua Humas itu Bapak Parji. Dan tadi beliau membalas chat saya seperti ini, karena saya bertanya, karena ini memang adalah tugasnya beliau, dimana saya langsung tanya kepada Pak Parji. Nah, di sini saya bertanya terkait dengan foto yang sudah beredar ya. Nanti saya sini.
Saya bertanya, selamat siang Mas, izin bertanya terkait saudara Yudit, bule atau di dalam kolom Yudit ya. Yang dari Jerman, yang dia pakai itu celana warga atau bukan Mas? Dan kenapa nggak dikasih baju kaos siswa aja? Oh, baju siswa aja untuk latihannya. Ini banyak yang bertanya soal itu. Terus dari Pak Parji, dari beliau karena penanggung jawab bagian humas, jadi beliau menjawab dia bukan siswa, dia hanya silaturahmi 2 hari di Padepokan. Jadi Mbak Yudit ini datangnya silaturahmi ya. Mbak Yudit datangnya silaturahmi di Padepokan itu selama 2 hari. Nah mungkin di sana itu dia belajar beberapa gerakan. Yang paling utama mungkin gaijin. Terus saya lihat di beberapa video yang tersebar itu ada besi juga ya kalau tidak salah, ada besi. Terus mungkin di luar dari video itu mungkin ada tuanta atau yang dikasih dari pusat pun saya kurang tahu. Intinya yang tersebar itu adalah itu, dimana ada gaijin. Dan juga pasti karena gaijin itu kan sebelum kita awal masuk IKS Speaker Sakti saja pasti harus belajar gaijin dulu baru bisa masuk ke besi atau jurus tempur atau jurus kembangan, itu sudah pasti. Nah, tapi mungkin dari saudara-saudara ini salah pahamnya di status atau foto yang dimuat pertama di akun resminya Humas Pusat. Di situ kan tertulis dia akan mengembangkan IKS Speaker Sakti di negara. Nah, jadi persepsinya saudara-saudara IKSP yang lain ini bahwa ini sudah resmi jadi siswa karena bertekad mau berlatih jadi siswa. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba langsung pakai baju kaos, ya yang lain juga berpikir ya kalau misalnya warga masih siswa sudah bisa pakai kaos, kenapa kita harus susah-susah latihan sampai warga. Nah seperti itu. Nah setahu saya itu baju siswa dulu ada salah satu senior saya namanya Kakak Farid, angkatan 99, itu di ranting saya. Dulu dia adalah siswa dari Kediri. Mereka punya baju lengan panjang di sini. Waktu itu mereka pakai untuk atraksi. Itu dia masih zamannya dia masih siswa, tapi dia sudah dapat baju itu. Dia sudah dapat baju yang ada lambang IKS-nya. Itu dia masih siswa. Nah, terus kami tanya waktu itu, kenapa bisa dapat? Oh, ini dikasih sama pelatih. Nah, sebenarnya ya, mungkin entah betul atau tidak, tapi dari senior yang saya tahu itu ternyata ada baju-baju tertentu yang dikasih untuk siswa. Kalau mungkin ada kegiatan atau apa itu dikasih, jadi cuma ada logo IKS-nya di sini saja. Ya mungkin itu bisa, tapi ini kita mungkin butuh klarifikasi lagi dari pusat terkait hal ini. Jadi kita tidak ada salah paham terkait hal-hal begini. Ya. Sebenarnya saya baru lihat dulu saya sudah lihat dari senior kami yang namanya Kakak Frit yang membawa kaos lengan panjang, dan dia dapatnya waktu itu masih siswa, dan kita juga sempat pakai join dari beberapa saudara-saudara seangkatan saya, kita masih sempat join kalau tidak salah Om Minus Minus yang di Jakarta, terus Funky di Surabaya, pasti mereka tahu tentang kaos itu kaos dari Kak Frit. Jadi saya merasa bahwa ini terkait tanggung jawab kita ya, atau mungkin dipercaya oleh pelatih kita di dalam ranting itu ya. Sebenarnya tidak boleh ya, kalau menurut saya mungkin tidak boleh, karena itu terkait bertanggung jawab dan tidaknya terhadap kaos itu ya. Apakah dia kemudian dia jadi siswa betul atau tidak, kita takutnya kan sekarang itu banyak sekali warga gadungan, takutnya seperti itu. Nah mungkin, tapi itu yang jawaban dari Ketua Humas Pusat sudah seperti tadi, bahwa Mbak Yudit cuma hanya silaturahmi selama 2 hari. Jadi ya kemungkinan besar itu larinya ke kehormatan, mungkin menghargai karena dia suka dengan IKS. Ya udahlah, dari pusat memberi hadiah oleh-oleh ya, memberi hadiah kepada Mbak Yudit bahwa dia pernah datang di Padepokan IKS Speaker Sakti. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya itu sebagai hadiah untuk Mbak Yudit. Jika dari Humas Pusat katanya adalah silaturahmi, berarti itu adalah sebuah hadiah kaos untuk Mbak Yudit. Mungkin itu juga tanggung jawab dari pusat ya. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang selalu pantau channel saya. Salam Jesu.